Arti iman dalam teologi Gereja Katolik. Dalam teologi Gereja Katolik, iman didefinisikan sebagai kebajikan ilahi yang memungkinkan manusia percaya sepenuhnya kepada Allah, segala yang Ia wahyukan melalui kitab suci dan tradisi suci, serta ajaran gereja yang kudus. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1814, iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang gereja kudus ajukan supaya dipercayai. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri, dalam iman manusia, secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah dalam Di Verbum 5. Karena itu, manusia beriman berikhtiar untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Orang benar akan hidup oleh iman, dalam surat Paulus kepada umat di Roma bab 1, ayat 7, yang hidup bekerja oleh kasih, pengertian objektif dan subjektif iman objektif. Iman merujuk pada keseluruhan kebenaran yang diwahyukan Allah. Dirangkum dalam pengakuan iman seperti syahadat para rasul atau syahadat Nicea Konstantinopel. Ini mencakup pokok-pokok iman tentang Allah Tritunggal, penciptaan dunia, keselamatan melalui Yesus Kristus, dan kehidupan kekal. Teologi Katolik menekankan bahwa iman ini disampaikan melalui gereja sebagai ibu dan guru yang memelihara wahyu ilahi. Subjektif, iman adalah sikap pribadi, kebiasaan, atau keutamaan yang membuat seseorang menyetujui dan menyerahkan diri kepada kebenaran tersebut. Ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan tindakan percaya, penyangkalan diri, dan ketaatan. Seperti yang diajarkan Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai. Jadi, iman digambarkan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baca surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1, menekankan dimensi harapan dan kepastian rohani meskipun tidak terlihat secara fisik. Sumber dan pilar iman Katolik bertumpu pada 3 pilar utama yang saling melengkapi. 1. Kitab suci, wahyu tertulis Allah, termasuk perjanjian lama dan baru, yang menjadi dasar pokok iman seperti Allah Bapa Pencipta, Yesus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pemberi kuasa. 2. Tradisi suci, ajaran lisan, dan perbuatan Yesus yang diteruskan oleh para rasul dan penerusnya uskup. Di bawah bimbingan Roh Kudus. Ini mencakup pengajaran yang tidak tertulis, seperti yang disebutkan Rasul Paulus, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. 3. Magisterium Gereja, wewenang mengajar paus dan para uskup yang menafsirkan wahyu dengan setia, memastikan iman tetap utuh dan relevan. Gereja disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Iman sebagai karunia, dan tindakan hidup iman adalah karunia gratis dari Allah, melalui Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. Semata Katekismus Gereja Katolik nomor 37-38, namun Dia memerlukan respons manusia, ketaatan, kasih, dan perbuatan baik. Seperti yang diajarkan Yakobus, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Surat Yakobus bab 2 ayat 17. Paus Benediktus XVI menjelaskan iman sebagai iman yang dibentuk oleh kasih. Galatia bab 5 ayat 6. Yang menyatukan manusia dengan Allah secara rohani dan menghasilkan pelayanan kepada sesama. Dalam praktik, iman dihayati melalui sakramen seperti pembaptisan, sakramen iman, di mana orang dewasa harus beriman terlebih dahulu, sementara bayi dibaptis atas janji orang tua untuk mendidiknya dalam iman. Dosa berat dapat menghilangkan pembenaran, meskipun iman masih ada. Dan dipulihkan melalui sakramen rekonsiliasi, perbedaan dengan pemahaman lain. Sejak reformasi Protestan, iman menjadi titik perdebatan, terutama konsep sola fide artinya hanya iman. Teologi Katolik menekankan iman yang hidup melalui kasih dan perbuatan, bukan iman kosong. Sambil mengakui bahwa pembenaran dimulai oleh iman, tetapi disempurnakan oleh rahmat sakramen dan karya kasih. Secara keseluruhan, iman dalam teologi Katolik adalah relasi pribadi dan komunal dengan Allah Tritunggal yang mengarahkan hidup menuju keselamatan. Untuk pemahaman lebih dalam, saya sarankan membaca Katekismus Gereja Katolik atau berkonsultasi dengan pastor setempat. Karena konteks pribadi dapat memperkaya penghayatan ini. Tuhan Yesus memberkati.